Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus bocah 10 tahun di Nias, Sumatera Utara ini yang menjadi korban aniaya oleh keluarganya sendiri, sudah terhubung dengan kami Kepala Desa Hili Raka, Bapak Ponisman Giawa. Selamat siang Pak Ponisman. Halo, selamat siang pemirsa News TV. Selamat siang semua. Selamat siang semua, terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Pak Ponis, sejak kapan sih Bapak mengetahui adanya kasus penganiayaan ini? Awalnya Bapak mengetahui kasus penganiayaan ini dari mana? Baik, terima kasih. Saya dapat menjelaskan apa yang menjadi berita viral saat ini adalah memang benar itu adalah warga desa Ikara, Kecamatan Lelewau, Kabupaten Nias Selatan, atas nama Melvin Duru. Jadi saya dapat menjelaskan kepada kita semua dan kepada Bapak Ibu bahwa sebelum saya jadi kepala desa, saya dengan tegas menjelaskan bahwa anak ini dalam keadaan normal. 2020, saya terpilih kepala desa, ada seorang warga yang menyampaikan kepada kita ada dugaan kekerasan anak yang terdapat di salah satu warga kita di desa Hilkara. Di akhir 2021, kita melakukan pemantauan bersama Bapak Kapolsek, langsung turun tangan melihat kondisi waktu itu. Yang kita dapatkan waktu itu adalah anak tersebut sedikit mengalami gangguan di kaki sebelah kirinya. Sehingga Bapak Kapolsek waktu itu bersama pemerintah desa melakukan upaya persuasif agar orang tua atau seluruh keluarga yang berada dalam rumah tersebut merawat sehingga mereka dapat diberikan di rumah sakit. Jadi 3 tahun berselang, di awal 2025, saya ulangi, kita mendapatkan salah satu foto dari warga kita, dikirim kita melalui WhatsApp, kita melakukan pemantauan, ternyata Melvin ini masih berada di wilayah desa Hilkara. Sehingga pada tanggal 27, bersama Bapak Camat Lelewau, Bapak Kapolsek, Babinsa, kita melakukan upaya penyelamatan. Kira-kira demikian begitu, Pak. Baik, Pak Ponis, berarti pernah ada laporan dari masyarakat terkait kekerasan yang terjadi kepada korban. Namun sampai berita ini kemudian viral begitu ya, belum pernah ada laporan dari keluarga kepada pihak kepolisian ya, ataupun dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Dan Anda tadi mengatakan bahwa sejak 2021 kelainan pada kaki sang anak sudah terlihat. Nah, apakah ada tindak lanjut atas hal tersebut? Yang kami lakukan waktu itu adalah hanya upaya persuasif, artinya memberikan pemahaman kepada orang atau keluarganya lah ya dalam rumah tersebut supaya anak ini dirawat, dikasih di rumah sakit dan diurut lah. Baik. Kalau istilah di kampung kita itu diurut di tukang patah lah, urut tukang patah. Waktu itu Pak Ponis, ketika Anda melihat ada kelainan pada kaki sang anak yang menjadi korban ini, apakah itu karena memang murni kelainan, bukan karena kekerasan sesuai yang sedang viral saat ini, atau seperti apa? Karena pemantauan 3 tahun ini kan waktu yang tidak singkat. Apa perkembangan dari pemantauan tersebut? Kenapa yang menjadi pertanyaan masyarakat juga, kenapa baru viral saat ini? Bagaimana tanggapan Anda? Baik, saya jelaskan ya. Ketika kedua orang tuanya masih ada di wilayah desa Hilkara, pada akhir 2019, anak ini tidak cacat. Sekali lagi, tidak cacat. Anak ini dalam keadaan normal, seperti anak biasanya. Ketika orang tuanya berangkat ke seberang, duluan ibunya, baru menyusul bapaknya, tinggallah anak ini kepada kakek kandungnya dan nenek tirinya. Disitulah proses mulai terjadilah di penganiayaan. Jadi kenapa pemerintah desa tidak bisa melakukan pemantauan secara langsung? Kenapa kami tidak bisa melihat secara langsung kronologis ini sudah bertahun-tahun? Karena anak ini disekap dalam satu ruangan yang tidak layak, sehingga tidak nampak kepada akses publik, tidak terpantau oleh kami. Kami menduga selama ini anak ini mungkin sudah ikut orang tuanya, Baik. mungkin sudah ikut bapaknya. Baik. Begitu kira-kira.
Baik, jadi ada penyekapan yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam hal ini keluarga yang tinggal bersama, begitu ya. Tadi yang menjadi tersangka ini adalah tante. Nah, benarkah korban ini ditempatkan di tempat yang tidak layak atau seperti apa, Pak? Benar, artinya secara manusia normal, anak ini memang selama ini ditempatkan di tempat yang kurang layak. Kenapa kita baru mengetahui ini? Kenapa? Karena anak tersebut atau anak kita Melvin sudah bisa menjelaskan kepada kita, sudah bisa menjawab pertanyaan kita bahwa dia mengalami hal semacam demikian. Kalau 2020, kenapa ini kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari Kevin? Karena dia tidak bisa bicara. Sekarang dia sudah umur 10 tahun, sudah dia bisa menjelaskan siapa yang memukul dia, siapa yang melakukan kekerasan sama dia. Jadi ini semua sudah jelas dan terang benderang. Baik, jadi di umur 10 tahun saat ini sang korban belum menempuh pendidikan sekolah atau apapun ya Pak ya? Belum. Jadi dalam rumah tangga tersebut kurang lebih ada 100 meter, ada SD di samping rumah yang bersangkutan, yang juga kita TKP, tapi anak ini belum disekolahkan. Belum disekolahkan. Jangankan disekolahkan, diurus KTP, kartu keluarganya aja tidak ada. Kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, baik itu Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten Selatan, melakukan satu koordinasi supaya anak ini dibuatkan kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya, yang bisa mendukung tindak lanjut daripada anak kita Melvin ke depan. Baik. Dalam kurun waktu penyekapan tersebut bertahun-tahun, apakah memang tidak ada laporan dari tetangga yang menjadi warga Bapak juga di daerah sana? Atau seperti apa sih Pak? Boleh digambarkan kondisinya kepada kami? Selama ini belum ada warga yang menyampaikan kepada kita. Kenapa? Karena anak ini tidak terpantau oleh warga. Baik. Karena dia disekap. Sehingga warga tidak bisa mengambil suatu tindakan yang katakanlah tidak pernah melihat satu kekerasan. Kenapa ini bisa terbongkar? Ini mungkin kuasa Tuhan. Anak ini selama disekap, dia lari dari tempat penyekapan, dia merangkap di belakang ternak warga kita di Desa Ilikara. Sehingga waktu itu ibu ini memberikan makanan ternak, dia terkejut. Wih, ini kenapa? Dan segala macam, berbagai macam pertanyaan. Ibu itu memberanikan mengambil dokumen, mengirim ke kita. Setelah itu kita melakukan pemantauan dan kita melakukan penyelamatan. Baik, berarti ada upaya melarikan diri ya, perlawanan dari korban. Lantas bagaimana kondisi korban saat ini dan Bapak sendiri begitu ya, kira-kira bagaimana mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi lagi? Baik, untuk kondisi saat ini korban, kita telah menyerahkan kepada PKPA dalam hal ini untuk melakukan pendampingan, dan kondisi korban sudah berada di Rumah Sakit Thomson Gunung Stoli untuk dilakukan ronsen lebih dalam, lebih jauh, apa yang dialami oleh anak kita tersebut. Dan saya dapat saya jelaskan juga ada utusan dari Dinas Sosial Provinsi sudah datang ke Kota Gunung Stoli, sudah bertemu dengan kita, sudah melakukan koordinasi sehingga anak ini ke depan dapat dibantu oleh dari provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial atau dinas terkait. Baik Pak Ponis, terima kasih atas informasi dari Anda, selamat beraktivitas kembali.